Kenapa dia kesurupan? Pasti ada yang manggil tuh. Atau gimana? Trans, jadi kesurupan. Kita bakar-bakar gitulah, menyandupa. Ada sesaji juga. Nah itu kan untuk mendatangkan arwah atau roh dan segala macam supaya anak-anak pada kesurupan semua ya kan? Sebenarnya Gitu nggak itu bukan. Sebenarnya itu untuk kalau sampean nggak datang istighosah 1 kali berarti sampean tanpa keterangan ya, artinya nggak ada izin apa keluarga sakit dan sebagainya. Berarti sampean sudah bersedia keluar dari paguyuban. Mulailah Mau bener nih, saya berkali-kali nanya mau tuh mas. mau. Oke, hari ini spesial banget di studio podcast kita. Kita kedatangan Pak Tentara, guys. Apa kabar Mas Haris? Alhamdulillah baik-baik. Guys, jadi saya sengaja nih ngundang beliau ini karena bukan untuk mengklarifikasi permasalahan di negara kita. Tapi ada hal unik yang Mas Aris ini lakukan dalam kesehariannya yang kalau ngelihat baretnya itu, baret ya itu apa namanya? Banlengan. Apa namanya? Banlengan. Banlengan itu bahasa Indonesia atau memang bahasanya orang tentara? Bahasa Indonesia, banlengan. Tadi Banlengan. yang dipakai ini ditaruh di lengan. Oh, Sebutannya banlengan gitu. Banlengan. Kirain ada istilah bahasa Jawa banlengan. Babinsa, Kelurahan Bumiayu, Kota Malang, guys. Namanya Mas Aris. Cari aja. Apa yang unik beliau yang kita tanya. Mas Aris sudah berapa lama jadi tentara? Tentara untuk sampai saat ini kurang lebih 22 tahun lah ya. 22 tahun. Karena pelantikan kami waktu itu tahun 2004. Jual tanah nggak dulu? Oh, enggak. Saya langsung nembak gitu. Karena netizen pasti mikir nih, orang kalau mau jadi polisi, tentara, ada orang tuanya jual sapi, jual tanah. Mas Haris melakukan itu enggak atau enggak? gimana? Kebetulan latar belakang keluarga kami, keluarga saya, orang biasa-biasa aja. Jadi untuk jual-jual seperti itu mungkin enggak. Mungkin Malah nasib enggak? ya, nasib. Berkat Emang usaha kalau keluarganya tentara semuanya melakukan itu? Atau enggak? enggak. Artinya keluarga saya itu bukan orang yang berduit atau gimana, enggak ya. Jadi ketika lulus SMA saya daftar, ngalir aja. Bahkan saya enggak cuma 1 kali, 5 kali baru berhasil. Serius Mas? Iya, berjaya 5 kali. 5 kali baru berhasil. 5 kali itu berarti berapa tahun? 5 tahun? 5 tahun, 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali? Iya, 3 berarti tahunan lah. Iya, 3 2,5 tahun lah. Wih, gila ya. Iya, baru Kok berhasil. secita-cita itu pengen jadi tentara? Awalnya sih ya namanya hidup di lingkungan masyarakat ya, pengaruh itu kuat banget. Berarti ada yang ngaruhin nih. Iya. Siapa itu? Pasti Bu Bidan. Pengaruh kuat banget. Biasanya netizen tuh biasanya, wah kalau tentara tuh kalau nggak menikahi Bu Bidan, pokoknya di kalangan kesehatan. Iya nggak Mas? Enggak. Oh enggak ya. Siapa yang ngaruhin dulu tuh? Nah, maksudnya pengaruh lingkungan. Jadi waktu itu dulu kan musim-musim tawuran ya, SMA dulu kan. Wah ini unik ini. Sekarang kalau tawuran kan pakai apa HP gitu kan, game-game online gitu loh, pakai game online. Kalau dulu kan langsung kontak fisik kita. Saking seringnya seperti itu jadi lama-kelamaan jadi hobi. Hobi gelut ini, Hobi gelut. Tawuran nih. Iya, hobi gelut. Akhirnya terinspirasi lah. Ya apa caranya gelut itu tapi resmi gitu. Pikiran saya dulu waktu itu. Oh, mentalnya udah kebentuk. Ternyata sing resmi ini tentara gitu. Coba-coba daftar tentara. Daftar tentara. Berarti sudah berapa tahun nih sekarang? 22 tahun. 22 tahun dan sekarang mengabdi menjadi Babinsa. Babinsa apa sih kepanjangannya? Bintara Pembina Desa. Bintara Pembina Desa. Pada nggak tahu kan pasti. Taunya orang Babinsa. Nah, Babinsa tuh ada yang TNI, ada yang Polri, betul ya? Kalau di Polri Babin Kamtibmas. Oh, Babin Kamtibmas. Bedanya apa nih, Mas? Dari ini kalau ke Polri dia beliau lebih ke pembinaan ketertiban masyarakat. Tentara ngapain? Kalau tentara pembinaan masyarakat, bina desa. Bina desa. Betul, pembinaan desa. Di situ ada beberapa elemen kayak Karang Taruna, ibu-ibu PKK, ibu posyandu. Sebentar. UMKM. Ini udah rada aneh nih. Kita pasti ngomongin profesi tentara yang mungkin netizen atau orang-orang sipil macam kami ini masih sedikit awam dan perlu kita bahas sedikit nih Mas. Sebelum kita mengetahui seluk-beluk Mas Haris itu ada yang unik nih guys sebagai militer dan Babinsa. Jadi kalau Mas Haris ini nih
Kan tugasnya yang kita tahu nih, yang kita tahu itu tugasnya tentara itu ya melindungi negara kita ini dari apapun ancamannya, termasuk berperang lah kalau orang bilang, wah jadi tentara, megang tembak dan segala macam. Kalau karnaval kayak gitu kan ya, anak-anak pengennya jadi tentara biar megang senjata, kemudian berperang. Ya. Mas Haris jadi tentara, terus kemudian datang ke kampung, ngurusin orang kampung, ngapain? Tuh, pembinaan desa. Apa yang dibina? Coba. Semuanya beberapa elemen. Contoh Karang Taruna nih. Oke. Karang Taruna biasanya Karang Taruna itu muncul ketika ada momen-momen Agustusan. Kayak gitu baru mereka muncul. Oke. Jadi kita pembinaan kepada mereka itu ojo muncul ketika Agustusan tok gitu loh. Mungkin mereka dikasih kegiatan apa, kesenian dan sebagainya gitu. Bukan militer nih mereka. Bukan. Maksudnya Karang kira Taruna di masyarakat itu loh. ya maksudnya Karang Taruna anak-anak muda nih Ya, diajarin militer atau gimana? enggak. Sesuaikan dengan kondisi wilayah setempat. Mampu TNI kayak gitu. Mampu lah. Kan harus serba bisa. Gitu. Yang mungkin yang mancap di kepala saya tuh, setahu saya TNI itu yang memang dilatih fisik, dilatih strategi, Betul. berperang, dilatih intelijensi dan lain sebagainya gitu. Begitu masuk ke masyarakat, Mas Aris mengubah persepsi atau membuat kegiatan positif ke anak-anak muda di wilayah. Betul. Nah itu apa diajarin Mas kayak gitu itu di pendidikan militer? Diajari lah. Oh ya? Jadi sesuai baju yang kita pakai, kita harus bisa jadi hijau, putih, hitam, coklat. Harus bisa menyesuaikan. Ih ngeri ya. Jadi seperti itu. Mesti bisa masak Iya, juga, makanya ada kan TNI itu kalau misalnya ada bencana, tanggap bencana itu kok ada yang bisa masak ya? Kok ada yang bisa apa namanya ngebangun Bangun, kontrak kayak konstruksi lah, ngejahit juga ada. Ini para laki-laki militer yang jago-jago memegang senjata begitu terjun ke masyarakat mereka nyemplung ya Mas, Iya, betul. merakyat ya. Betul. Memang itu jadi tugasnya. Ya, harus bisa menyesuaikan di warganya, di binaannya. Oke. Gitu. Nah ini nih Babinsa, beliau ini ternyata guys membina anak-anak di wilayah ya mungkin di Kelurahan Bumi Ayam sih ya, Kelurahan Bumi Ayu. yaitu yang lagi populer nih di Kota Malang yaitu Mberot. Kalau nggak tahu Mberot searching deh Google. Mberot tuh semacam kesenian kayak kuda lumping kayak gitu, cuman nggak tahu nih, saya seluk-beluknya nggak tahu ya, kira-kira hampir kayak kuda lumping. Nah itu sebenarnya dibenci di Malang waktu itu. Nggak tahu sekarang mungkin kayak ini senian kampungan banget sih gitu. Ya. Nah, Mas Haris terjun ke situ, ngebina untuk anak-anak Mberot itu tadi. Ngapain lagi Mas kegiatan kok kayak gitu? Ya, jadi gini, namanya pembina desa, pembina warga masyarakat kelurahan kalau di kota ya, pembina kelurahan. Jadi kita berupaya merubah mindset pro kontra yang ada di lingkungan masyarakat. Oke. Oh, ada Mberot, yang satu, oh jangan itu nggak baik, itu jelek dan sebagainya. Lebih baik kegiatan inilah yang lebih positif. Enggak. Lah kita menyamakan suara itu tadi, menyamakan visi dan misi mereka supaya tujuannya memang untuk mempersatukan aja lah, biar nggak tukaran. Tetap memperkokoh, tujuan utamanya memperkokoh persatuan dan kesatuan. Gitu. Mas Haris jadi apanya di apa ini? Ini apa namanya? Kesenian gitu ya? Apa Paguyuban. Paguyuban. Oke. Paguyuban apa namanya? Jadi pembina ya. Enggak, nama paguyubannya? Raga Surya Maeso Geni. Raga Surya Maeso Geni. Ha. Yang keseniannya adalah apa istilah? Berot atau apa? Bandengan. Bandengan. Pencak silat dan bandengan. Pencak silat dan bandeng. bandeng. Kalau kata populernya kalau di Kota Malang itu berot. Berot. Ya. Raga Betul. Surya apa tadi Mas? Raga Raga Surya Surya Maeso Geni. Maeso Geni. Ngeri ya. Serba bisa ya TNI. gitu ya. Ini ngapain Mas? Mas Haris jadi apanya di situ? Jadi pimpinannya atau jadi kiainya atau jadi apanya? Pembina ya. Awalnya dulu pembina. Mm-mm. Pembina. Memang di wilayah kami, wilayah binaan kami memang sudah ada. Tapi kegiatannya melulu itu. Main, geruduk tampil, selesai. Oke. Nah, coba tak ambil sisi positifnya biar bisa lebih diterima lagi di masyarakat. Kegiatannya apa iki selain mereka main pagelaran itu. Gelar itu selain gelar itu apa? Ternyata tak sisipi. Saya komunikasi sama ownernya paguyuban itu. Coba Pak dikasih sisipan ngaji lah. Karena di wilayah kita itu sebagian besar religius banget. Sebentar, ini harus saya delete dulu nih. Maksudnya harus saya cut dulu. Jadi gini nih guys. Kelurahan Bumiayu ini yang saya tahu itu
lingkungannya religius. Berot sendiri ini sebenarnya dalam tanda kutip itu banyak ditolak oleh banyak warga, selain mungkin ya kampungan bisa jadi. Nah, yang kedua itu sisi, mohon maaf nih saya kurang paham sama agama, sisi musyriknya itu lebih tinggi. Nah, ini disuruh ngaji. Betul. Ngapain, Mas? Ah, Nggak, gini aneh nih, maksudnya iya. ini kan sudah ya udah ranahnya di situ. Kenapa nggak nyemplung aja di situ? Ya ngalir aja di situ, malah semacam kayak dibenturin sama ya ngaji itu tadi. Iya. Ya kita bina lah agar lebih positif lagi. Mau mereka. Mau, alhamdulillah mau. Kan mohon maaf nih, anak-anak berot itu biasanya ya tato, Iya, betul. ini kan Identik suka seperti itu. gini, suka Iya. minum, suka gitu. Malah disuruh ngaji. Betul. Jadi waktu itu mereka kegiatannya selain main, selain gelar itu, Iya, nggak ada pertunjukan lagi ya. selain pertunjukan itu. Udah Pak, kita kumpulkan anak-anak tiap hari Rabu kita ngaji. Kenapa hari Rabu? Waktu itu waktu luang saya sendiri sebagai babinsanya, waktu luangnya hari Rabu. Jadi menyelesaikan saya lah, nggak apa-apa. Oke Pak, ngaji apa iki? Ya sih ngaji Al-Quran biasa itu. Yang ngajarin siapa? Beliau, termasuk saya juga. Oh, Diajari ngaji, mereka ngaji kayak yang masih buta, dalam tanda kutip ya, yang masih buta huruf hijaya, huruf Al-Quran itu nggak apa-apa. Walaupun sampean sudah berumur, sudah tua, sudah berkeluarga, daripada sampean belajar ke anaknya mungkin malu ya. iya. Semoga alibak tak dan Mau mereka. mau. Gitu. Tapi masih gini. Loh, awalnya masih Masih itu miras terus gitu. masih, tapi kan kita ngiring pelan-pelan. Oh. Tuh, kita ngaji, hari Kamis kita adakan istighosa, Kamis tertentu kita istighosa, kumpul. Istighosa. Betul. Ih, ngeri ya. Istighosa gitu, seperti itu kita kumpul. Nah, setelah itu barulah aturan-aturan kita terapkan. Kalau sampean nggak datang istighosa 1 kali, berarti sampean tanpa keterangan ya, artinya nggak ada izin apa keluarga sakit dan sebagainya. Berarti sampean sudah bersedia keluar dari paguyuban. Mulailah. Bener nih, saya mau. berkali-kali nanya, mau tuh Mas. Mau. Jadi seperti itu. Saking ininya mereka cintanya ke bantengan ya, kemberot itu tadi, istilahnya kemberot tadi. Akhirnya ya apa cari daripada aku dikeluarkan dari paguyuban, mending aku tak ngaji ya gitu. Ngeri ya. Ada berot syariah guys. Berot Beneran syariah. nih, berot syariah ini. Kok bisa ya gitu ya? Terus gini nih Mas, kan oke lah, saya nggak akan membahas ini soal agama ya. Tapi kan di berot itu kan ketika tampil, ketika pertunjukan, itu yang namanya nilai-nilai religius yang tadinya ngaji itu agak bertabrakan. Contoh Betul. nih, kalau orang Jawa bilang bakar kemenyan untuk mendatangkan ya, sosok di luar Tuhan, atau ingin memberikan kekuatan dan lain sebagainya untuk pertunjukan itu. Kan itu pasti dilakukan. Betul. Itu gimana tuh antisipasinya? Atau apa ya pro kontranya waktu itu? Iya, ya memang agak sulit ya. Untuk edukasi ke masyarakat bahwasanya kemenyan sebenarnya itu seperti ini, kita menjelaskan sulit. Jadi makanya kita bikin, ketika pertunjukan kita bikin sendera tari. Iya, sendera tari. Sendera tari supaya si penonton tadi menanyakan ke kita, lapo sih Pak kok bakar kemenyan? Ini yang dipanggil ini siapa? Jin, setan, atau roh nenek moyang dan sebagainya dan sebagainya. Ada prosesi itu Mas? Ada, memang ada di Bantengan itu ada prosesi trans ya. Trans itu orang kesurupan. Orang kesurupan, terus dia nggak bisa membawa diri secara nggak sadar, dia menari-nari kayak gitu. Iya. Kesurupan itu ada. Lah sebelum kesurupan itu kita bakar-bakar gitulah, menyan dupa, ada sesaji juga. Nah itu kan untuk mendatangkan arwah atau roh dan segala macam supaya anak-anak pada kesurupan semua ya kan? Sebenarnya Itu nggak itu bukan. Sebenarnya itu untuk sarana kita berdoa kepada yang kuasa. Oh, Bukan gitu, kita memanggil ya. Oh, Ha-ha. sebentar. Ini hanya di klub bukan ya? Hanya di paguyubannya Mas Aris aja atau memang di tempat lain pun melakukan itu? Artinya dengan ngebakar kemenyan itu sebagai apa namanya? Sebagai ya ritual untuk berdoa kepada yang Maha Sarananya. Kuasa, sarana untuk berdoa. Memang seperti itu. Ya, Bukan manggil arwah untuk dia Bukan. supaya kesurupan dan bisa makan beling seenaknya kita. iya, bukan. Jadi itu kemenyan, ya tergantung Iya, siapa yang menggunakan. Ha-ha. Jadi bisa saya jelaskan sedikit. Kemenyan itu
itu mewakili tubuh manusia. Perangkatnya ya, mulai dari perapen, wadahnya yang terbuat dari tanah itu tadi, terus kemenyan itu sendiri ketika dibakar dia mencair, terus asapnya, terus di situ ada api, kan seperti yang di film-film ya mungkin Avatar dan sebagainya dalam tanda kutip, mungkin ada pelajaran tentang itu juga. Jadi unsur yang terdapat pada diri manusia itu ada tanah, air, udara dan api, dan itu diwakilkan di kemenyan tadi. Nah, kan ini manusia, berarti ini manusia. Terus asap yang kita bakar, kemenyan yang kita bakar, dia melambung ke atas. Itu permintaan yang kuasa. Jadi tergantung manusianya. Ini kemenyan dibuat apa? Buat berdoa jelek lah, berdoa baik lah, terserah. Bisa semua kan sebenarnya. Bisa semua. Jadi kesimpulannya ini adalah sarana untuk kita lebih fokus menghadap atau memanjatkan doa kepada yang kuasa itu dengan asap tadi. Gitu. Kalau tujuannya, aku atik ngundang roh jahat, aku atik ngundang siapa, para leluhur nenek moyang dan sebagainya. Ya udah masing-masing itu. Sebentar, ini yang kesurupan gimana nih ceritanya? Yang kesurupan sama. Kenapa dia kesurupan? Pasti ada yang manggil tuh, atau gimana? Jadi kesurupan. Kita memanjatkan doa supaya pagelaran ini selain sebagai hiburan, tontonan, juga sebagai tuntunan dan tatanan. Jadi istilahnya seperti itu. Hiburan otomatis kita harus menarik lah. Hiburan itu harus, penonton harus terpukau dan sebagainya, kita ada atraksi dan sebagainya. Itu dibantu dengan tenaga dalam lah. Seperti itu. Sebenarnya basicnya tenaga dalam ya Mas ya? Ya betul, tenaga dalam lah ini. Terus apa jenenge dan seterusnya. Ketika mereka kesurupan, itu apakah dirasuki ataukah dia apa jenenge kodam bawaannya sendiri atau seperti apa? Itu enggak. Jadi kita yang memanjatkan doa kepada yang kuasa supaya pagelaran ini menjadi tontonan, tuntunan dan tatanan. Terserah Tuhan dong mau ngasih seperti apa kita. Oh ya, doamu seperti ini, pesta kasih ini. Untuk pagelaran ini kalian sebatas makan beling, sebatas jalan di bara api. Itu mereka sadar nggak sih Mas? Enggak sadar gitu. Terus nggak sakit semua itu habis makan beling, makan kembang, habis selesai dia sadar? Alhamdulillah enggak. Oh ya, mereka punya kekuatan berarti. Kalau setahu saya memang pencak silat itu ada beberapa yang perguruan yang memang identiknya sama kesenian bantengan, jaranan dan segala macam yang notabene itu sebenarnya adu kekuatan atau menunjukkan fisik kita itu kuat dengan doa dan lain sebagainya gitu. Nah mungkin dengan berbagai macam modifikasi akhirnya ada yang namanya bantengan, kuda lumping, caplokan gitu ya dan lain sebagainya. Tapi masyarakat masih belum terima ini Mas. Iya nggak? Saya masih ngeliat nih sering di beberapa jalan itu, apalagi di dekat-dekat masjid tuh, itu banner gede-gede tuh, bantengan, berot dan lain sebagainya itu nggak boleh nggak boleh pertunjukan lah di situ. Perasaan Mas Haris, kan Mas Haris ini berdarah-darah juga nih, ngebina anak-anak supaya oke lah kesenian running, religius tetap harus running juga. Ini gimana Mas? Menatanya Mas Aris sebagai pembina ta? Ya itu yang sangat disayangkan mungkin itu ya. Padahal itu tradisi kebudayaan kita sendiri. Pernah debat sama kiainya nggak sih? Atau kiai setempat waktu pertunjukan? Bukan debat ya, sharing mungkin, sering. Beliau menanyakan seperti ini, Pak, kira-kira ini syirik nggak? Kira-kira ini berdosa nggak? Tapi alhamdulillah kita bisa nyampaikan dengan lembut, dengan baik. Sesuai senjata saya ketika di kalangan cemeti. Harus cermat dan teliti. Oh gitu ya. Cemeti itu ini nih guys, yang kayak pecut tuh. Ya. Ada yang panjang, ada yang gede, ada yang kecil gitu. Cemeti. Cermat dan apa terus? Cermat dan teliti. Menyikapi itu, kita nggak boleh emosi ketika kita terus debat, tukaran dan sebagainya, janganlah. Mas Haris sendiri pernah berot juga, pertunjukan juga? Sering, selalu ikut. Atau cuman bina aja nata anak-anak? Selalu ikut, kita ngikuti sampai ke lapangan juga. Sampai pagelaran, main juga. Sampai kesurupan, nggak tahu ya? Nggak sadar. Atau gimana? Nggak, kebetulan saya yang mimpin doa di situ, di samping ada yang punya paguyuban itu, jadi kita kolaborasi di situ. Pak Haris dulunya punya basic seperti ini, ayo kita collab, oke kita main sampai mereka trans, kesurupan dan sebagainya.
kita memulangkan mereka yang kesurupan dan ini itu awalnya seperti itu. Bisa mas. Bisa. Siapa yang mau kesurupan nih? Biar dipulangkan sama Mas Haris sekalian. Ini pakai hijau juga. Alma mater juga. Boleh sama komandan. Boleh lah, asalkan kegiatan positif. Kan itu juga sebagai sarana komunikasi sosial ya ke masyarakat. Pernah ditegur nggak sih sama komandan? Ini pakai pakai baju militer, ikutan berot dan lain sebagainya. Enggak, selama itu kegiatan positif, terus di lingkungan masyarakat, kan Bandengan ini di Kota Malang, mulai dari anak-anak sampai nenek-nenek, kakek-kakek itu kan gandrung banget loh. Iya. Itu kesempatan saya komunikasi sosial sama mereka. Jadi lebih inilah. Tapi disetujuin ya, artinya kegiatan ini Mas Haris nyemplung ke ranah ini kan ranahnya macam-macam nih. Kalau yang namanya Babinsa ya bisa melalui Karang Taruna. Ya. Nah Mas Haris ini milihnya di Seni budaya. Iya. Dan ikutan berot Main. juga di situ. Iya. Dibayar berapa mas? Oh, enggak ada. Serius? Serius. Mereka dapat uangnya dari mana sih anak-anak berot tuh? Sama, dari tanggapan aja mungkin. Dan Berapa ya tanggapannya itu mas? tanggapannya itu kisaran 5 sampai 7 juta. 5-7 juta? Iya. Itu berapa jam, kalau main kan 1 hari tuh ya, itu berapa jam main kalau berot kayak gitu? Maksimal 2 jam lah, 2 jam. 2 jam 5 juta tuh, Iya. 7 juta, mahal ya? Ya, itu kotor. Kita pakai akomodasi sendiri. Oh iya, itu kotor ya? Transportasi, iya. Sebenarnya nggak dapat apa-apa mereka. Cuma murni hobi Anak-anak ya. itu yang kesurupan dan segala macam nggak dapat duit tuh? Enggak. Terus mereka dapatnya apa? Kok sampai takut dia keluar dari paguyuban, sampai rela yang tadinya anak ndugal, anak mabuk dan segala macam, akhirnya dia merela ngaji daripada aku dikeluarkan ke paguyuban Ya. itu tadi. Nggak dibayar Nggak ternyata. dibayar. Kukira ada pendapatan dari situ supaya mereka tetap incas dapat Ya situ. adalah kita kas, uang kas. Kas itu kita kumpulkan nanti ketika bulan-bulan Ramadan kita rapat nih. Ayo rek, bikin apa ini? Bagi takjil Pak Aris. Oh, malah iya, dibagiin monggo. ke orang? Iya, Malah kita sedekah? bagi-bagi takjil setiap tahun alhamdulillah ya. Terus kayak kemarin Idul Adha, apa kira sisanya tinggal sekian kasnya. Beli kambing dapat 1 Pak Aris. Ya monggo silakan. Oh, Mereka potong kurban, hewan kurban dan sebagainya itu. itu dari mana, anak mana aja mas? Rata-rata Bumi Ayu juga. Bumi Ayu semua? Penduduk setempat, iya. Penduduk setempat. Ngeri ya, ternyata tugas tentara itu guys nggak cuman melulu soal perang gitu ya, atur strategi dan lain sebagainya. Ternyata sampai ke kesenian, sampai ke masyarakat pun harus terjun sejauh itu ya mas. Betul, harus benar-benar bisa masuk ke masyarakat. Saya masih belum bisa menerima soal ini, militer yang harus terjun ke masyarakat untuk membina mereka. Maksudnya gini mas, Mas Haris tuh pasti pendidikan kan nggak cuma setahun 2 tahun tuh ya, pasti dilatih fisik, strategi, otaknya pun harus Indonesia banget. Begitu turun dari, bukan turun ya, begitu ditugaskan ke masyarakat menjadi babinsa itu, tiba-tiba Mas Haris harus, kan ini masyarakat majemuk nih, Ya. macem-macem nih, Mm-mm. ada yang pro dan kontra, masuk berot itu tadi pro dan kontra dan segala macam. Mas Haris ini udah nggak kayak perang kalau saya mendingan perang di medan perang, Betul. tembak-tembakan selesai. Tapi Iya. masyarakat, Mas Haris kalau mau mengandalkan fisik misalnya untuk menentukan kedisiplinan, jadi viral. Banyak kan Betul, kejadian kan? betul, ya. Itu kan masyarakat tuh banyak yang ya dalam tanda kutip bermasalah, kemudian banyak yang fisik. Kemarin terakhir yang di Jakarta kalau nggak salah itu pedagang es ya, es gabus itu dicambuk sama Babin, ternyata salah. Iya. Berat ya mas jadi tentara ya? Iya. Nggak mau pensiun aja mas jadi apa gitu? Jangan ada waktunya sendiri. Oh, ada untuk itu. Lagi masih pengen mengabdi, tapi asik juga di masyarakat tuh asik juga. Dengan memahami beberapa macam karakter, sekian ribu karakter ya, masyarakat loh. mas beda-beda. Mendingan tembak-tembakan sama musuh selesai. Iya. Ini- Itu uniknya di situ, tantangannya di situ. Unik. Kita bisa masuk, mengarahkan mereka, membina mereka. Jadi ada kebanggaan tersendiri ketika berhasil. Oh, mereka manut. Oke. Hal positif ya, mereka manut. Wah, saya punya prinsip gini. Kita tabur tuwe. Kalau istilah orang Jawa, nandur ngunduh, nandur ngunduh. Oke lah, saya yang nanam. Nanti mungkin anak-anak saya lah yang ngunduh, Oke. yang panen. Jadi
sebisa mungkin kita menanam kebaikan di warga, di samping tugas ya, di samping tugas sebisa mungkin, sedapat mungkin dengan seninya masing-masing, dengan tidak mencederai mereka, menyakiti hati rakyat, menyakiti hati masyarakat. Jadi kita harus legowo, walaupun dalam hati kecil kadang mangkel ya. Waduh kok gak manut iki. Emosi kadang muncul. Tapi sabar, tugasmu bukan ini. Gitu. Ada KPI sendiri. KPI itu kayak gini Mas, kayak semacam target nih misalnya. Mas Haris, kalau kamu ditugaskan di sini, nyemplung ke masyarakat kalau misalnya aman dapat reward. Ada nggak sih kayak gitu di militer? Nggak ada. Babinsa? Nggak, ngalir aja. Kalau ada kesalahan malah dibawa tuh Babinsanya. Ini kenapa nih kampung ini kayak gini? Betul. Berat juga ya? Ya enggak ya. Kalau yang penting dilakukan dengan senang hati lah. Berbuat berani, tulus dan ikhlas katanya beliau-beliau seperti itu. Kita manut aja. Oh gitu. Jadi, ada bonus tertentu nggak Mas? Misalnya gajinya nambah gitu kali ya. Gajinya kalau misalnya rakyatnya aman, sejahtera, manut, nurut atau ada ya sesuai standar keamanan gitu ya. Akan ada bonus di slip gajinya Mas Haris. Kayak gitu nggak sih? Bonusnya tambah teman, tambah saudara. Itu aja sih. Enak banget ya. Iya, tambah teman, tambah saudara. Ya di wilayah Binansa di Kelurahan Bumiayu ya. Jadi satu kelurahan jadi saudara semua. Itu bonusnya. Dan PR-nya harus mengenal semua wilayah ya. Betul, kita harus sering ke sana, sering komunikasi sama masyarakat. Seperti itu. Mas, kapan mau pensiun? Jadi Babin? Janganlah. Nanti aja. Masih ini. Setahu saya nih ya. Misi belum selesai. Jadi gini, setahu saya nih, biasanya yang saya kenal nih teman-teman dari tentara atau militer gitu, yang dikejar adalah pangkat. Betul. Iya nggak? Betul. Mas Haris masuk ke masyarakat sudah, pengabdian sudah puluhan tahun. Otomatis kalau misalnya ada pengangkatan nih misalnya atau naik jabatan pasti pindah dong. Iya. Itu kan yang dicita-citakan sebenarnya. Iya. Kalau Mas Haris sendiri gimana? Karir ini dengerin ya sama komandan nih. Karir ya? Iya. Kalau karir untuk saat ini yang penting keluarga sih Mas. Yang penting keluarga. Nggak misalnya nih nanti Mas Haris naik nih 1 pangkat nih ditugaskan di tempat lain. Kan yang sudah dibangun bertahun-tahun, Babinnya berapa lama nih? Betul, 5 tahun. 5 tahun. Ngebangunnya ini nggak bisa loh setahun 2 tahun. Betul. Ini kan sudah jadi melekat, binaannya sudah bagus dan lain sebagainya. Mas Haris tiba-tiba nanti next suatu saat tiba-tiba alhamdulillah ada rezeki disuruh pindah, ditinggal nangis itu. Tuh. Iya, makanya di situ yang kami pikirkan seperti itu. Sudah disiapin nggak sih kaderisasi dan lain sebagainya gitu? Kalau di tingkatan militer? Ada sih sebenarnya. Ketika ini sudah purna pensiun atau dia pindah, ini ada lagi penggantinya terus seperti itu. Cuman dari pribadi ya, saya sebagai seorang Babinsa, ini misi belum selesai, masih banyak yang perlu dibenahi di wilayah itu. Oke. Termasuk pemuda ini mau dibawa kemana nih anak-anak nanti, termasuk kegiatan yang lainnya ini mau dibawa kemana? Belum selesai lah, misi ini belum selesai. Jangan selesai dulu. Tapi sudah punya ancang-ancang ya, nanti bakalan pindah, bakalan naik. Itu sih yang kuasa aja loh. Enggak, ini ngalir aja. Kalau sudah berprestasi di satu tempat, komandan seneng, udah deh kamu di situ aja sampai purna gitu. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Berarti baik di satu tempat nggak bagus dong. Ya bagus aja. Itu tadi loh. Kalau kita udah kumpul sama masyarakat kayak udah kayak saudara, kayak keluarga, yuk nyaman-nyaman aja kita kerja, kita dinas. Ya, mau gaji berapapun, mau salary berapapun, kalau kita sudah nyaman, sudah comfort sama apalagi sama lingkungan ya, keluarga juga menerima. Iya. Nah, ngomong soal keluarga nih, Mas. Istri dan anak-anak kan waktunya habis tuh. Yang setahu saya namanya punya suami tentara itu bakalan ditinggal tugas dan segala macam. Nah ini sudah ditugas, ya memang tugasnya nggak bakalan jauh dari rumah ya karena masih di lingkungan wilayah desa. Tapi kan 24 hours harus standby. Betul. Jika suatu saat ada sesuatu yang harus Mas Aris dapatkan, entah itu informasi, entah itu pengamanan dan lain sebagainya di tempat itu. Yeah. Keluarga protes nggak Mas? Ya protes sih. Protes ya? Terutama anak-anak ya. Oh ya? Iya. Padahal mereka tahu loh profesinya bakalan seperti ini. Tahu, tapi yang namanya anak-anak ya. Iya ya. Mesti protes mereka. Jadi kejadian pernah
Kita pergi berenang waktu itu. Liburan, mereka liburan sekolah. Kita bareng-bareng renang. Tiba-tiba ada kejadian nih di wilayah. Pak RT telepon, Pak RW telepon, Linmas telepon, Pak Aris, ini ada kebakaran di sini ini. Terus gimana ini Pak? Mereka ini tak tinggal. Di kolam renang tadi tak tinggal. Saya bilang sama istri, sama anak, Ma, ini tunggu di sini ya. Saya tak ke wilayah dulu. Coba tak monitornya di sana seperti apa. Terus langkahnya seperti apa, kan kita yang nyiapkan toh. Loh, terus proteslah mereka anak-anak ini. Bapak mau kemana? Ini belum selesai ini. Aku mau diajarin renang dan sebagainya. Udah diem di sini dulu. Nanti Bapak balik. Dan saya harus pulang dulu, ganti baju dulu. Karena gak mungkin kita renang sama keluarga pakai baju gini kayak baju seragam. Pulang tadi ganti baju. Nyampailah di lokasi di wilayah itu. Oh ini baru kita komunikasi sama pihak-pihak terkait, lain instansi terkait, damkar, ambulan dan sebagainya. Selesai, kita bikin laporan, selesai kita laporan ke komandan, kita balik jemput anak-anak. Itu nggak enaknya di situ. Kayak di TV-TV ya. Jadi mengutamakan tugas. Iya. Mereka ditinggal. Kukira polisi aja yang kayak gitu, tentara juga seperti itu ya Mas? Iya. Harus siap 24 jam 24 kalau ada jam. tugasnya. Pernah juga baru pulang dinas, baru lepas sepatu satu, ditelepon lagi, Pak, kayaknya ada mayat nih. Hah? Gitu di sungai, di wilayah kami ada sungai besar itu. Pak, kayaknya ada mayat nih. Serius ini. Ya coba dicek ulang Pak. Iya Pak, udah tak cek, itu mayat. Baru lepas sepatu satu tok ya kan. Ya udah berangkat. Kita ke sana lagi komunikasi sama rekanan sama Babin Kamtibmas ya dalam hal ini. Pak, posisi ya saya sudah dengar, ayo ketemu di TKP. Kita collab di situ, sinergi di situ, seperti itu guys. Oke, guys, ini ya buat cewek-cewek yang mau menikah dengan tentara, tolong difikirkan hal yang seperti ini ya. Jangan cuma fisiknya yang keren, gagah, ganteng, enggak. Nextnya itu masih banyak tugas-tugas yang harus dimengerti oleh keluarga ya Mas ya. Betul. Mas Aris sebagai babin masyarakat nih. Babinsa ya, Babinsa. Banyak nih teman-teman. Saya sih kalau menyampaikan ke masyarakat untuk aman dan lain sebagainya, it's okay lah. Ini kan teman-teman dari ya sipil, anak-anak muda yang mungkin masih konotasinya masih kurang baik tentang kemiliteran. Ternyata kan tugasnya kan sejauh ini sampai nyemplung ke masyarakat. Ini yang nggak ke notice, yang nggak ke up, yang taunya kan yang mungkin mohon maaf yang kekerasan dan lain sebagainya. Betul. Yang kayak gini-gini nih harus kalian sampaikan ke teman-teman kita, harus diviralin dan lain sebagainya, karena ini tugas yang sangat mulia, nggak gampang ternyata. Betul. Mas Aris yang mau cita-cita jadi tentara nih, mau kasih masukan nggak? Masukannya apa ya? Tetap jadi gini, kalau yang pengen jadi tentara dipikirkan lagi, tapi itu perbuatan yang mulia menurut saya. Jadi selain mengabdi kepada negara, kita juga bisa membanggakan kedua orang tua. Terus mengabdi ke agama juga, negara pada umumnya. Jadi masyarakat supaya aman, nyaman, tentram, damai, di situ ada rombongannya Pak tentara di perbatasan, baik itu di lingkungan masyarakat, di tengah-tengah kampung. Jadi peran Anda kalau pingin jadi tentara itu sangat luar biasa menurut saya. Jadi itu cita-cita yang mulia, lanjutkan. Oke, waktu itu orang tua seneng banget ya waktu Mas Aris di malah nggak nyangka beliau nggak nyangka ya, karena 5 kali tadi ini mau nggak nyangka, seneng banget begitu ya? Kita dinyatakan lulus, seneng banget, alhamdulillah. Ingat ya, jangan jualan sapi ya, karena ada pendaftaran resminya ya Mas ya. Iya, bisa. Asalkan punya kemampuan. Artinya kalau memang cita-cita seperti itu, kita mengabdi di negara sebagai TNI, pelihara fisik dulu, kesehatannya dijaga. Iya, apalagi sekarang zamannya HP ya, jadi mata juga nanti dicek juga kesehatan di situ. Tadi mental, fisik, kesehatan benar-benar dijaga. Baru ada pendaftaran, kita coba-coba lah. Oke, kalau saya udah pasti skip ya. Rambut gondrong, nggak tinggi-tinggi banget gitu, nggak mungkin jadi tentara. Mas Aris, terima kasih banget. Ya. Saya punya spesial masukan buat pribadi saya. Ternyata tugas Mas Aris sebagai
abdi negara kalau saya bilang ya, karena akan mengabdi terus sama negara. Sebagai militer tentunya nggak cuma ngamanin negara ini aja, ternyata sampai masuk ke desa, masuk ke masyarakat sejauh itu, dan itu sangat berat saya yakin. Karena saya pernah ngelihat tentara perang itu, saya udah kamera saya pernah kena peluru juga sudah. Itu akan lebih menyenangkan bagi saya, orang sipil akan seru gitu, entertain banget. Tapi yang kayak gini ini yang harus kita ketahui bersama teman-teman. Terima kasih banget, jangan lupa subscribe. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Aris. Terima kasih. Aman?